Telan ikan paus. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Asy-Syaffat ayat 139 hingga 148. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihi salam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya, beliau pun meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di daerah Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidaklah sesuai dengan tradisi mereka. Kaum Ninawa bersikap keras kepala dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikan Nabi Yunus. Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya mendengar cemoohan dari kaumnya. Bahkan dengan beraninya mereka menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa. Namun mereka malah menghina Nabi Yunus. Sampai akhirnya beliau mulai putus asa. Kemarahan dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Nabi Yunus sudah berputus asa dan meminta untuk berdakwah di tempat lain, karena sudah tidak sanggup menghadapi kaum Ninawa. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa, padahal tugas dakwahnya belum usai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba, cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Satu persatu kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahannya. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Sementara itu, Nabi Yunus telah berjalan cukup jauh dan sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore nampak bersahabat, terlihat pula di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal tersebut. Semua orang heran melihat penampakan seorang nabi di dalam kapal. Namun para penumpang tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya saling berbisik. Nakhoda menggerakkan kapal cukup cepat. Ketika berada di tengah lautan, seketika itu angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Hujan badai mulai turun. Agar kapal tidak tenggelam, mereka pun mengeluarkan semua barang dan menjatuhkannya ke laut. Namun, beban kapal masih terlalu berat. Akhirnya, para penumpang kapal termasuk Nabi Yunus melakukan undian. Siapa dari mereka yang akan dijatuhkan ke laut? Ternyata, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Mereka pun memutuskan untuk mengulangi undian tersebut. Setelah melakukan undian kedua dan ketiga, nama yang keluar tetaplah Nabi Yunus. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pun pasrah pada keadaan.
Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian Nabi Yunus bersiap untuk turun dari kapal. Beliau menatap ombak yang bergulung-gulung di hadapannya, sambil menyesali ketidaksabarannya dalam menghadapi kaum Ninawa. Demikianlah Nabi Yunus bersama orang-orang yang kalah dalam undian tersebut, sehingga dilemparkan ke laut. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke tengah laut, tak lama kemudian muncullah seekor ikan paus yang sigap menelan beliau. Nabi Yunus pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus. Saat membuka mata, yang Nabi Yunus rasakan adalah kegelapan dalam jiwa dan raganya. Perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Tubuhnya tak berdaya karena tidak ada asupan makanan selama berada di dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatan berdoa kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Seketika itu Allah menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Tubuhnya pun kembali bugar. Setelah kondisinya berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus kembali pada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan kaumnya. Kaum Ninawa sekarang sudah jauh berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 147 hingga 148. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Demikianlah akhir kisah Nabi Yunus alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: yang pertama, hendaknya kita belajar untuk bersikap sabar dalam menahan amarah. Yang kedua, Allah mengabulkan doa hambanya yang bermasalah dengan syarat seorang hamba tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.